Awas saya jangan dikenain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Mati. 3 malam lagi, insya Allah. Ya, 2 pulang kampung. Kan 3-2 malam saya kerja. Malam-malam ya. Lagi jawab salam. Insya Allah besok dapat rezeki untuk pulang kampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal waba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي وحبيب الكريم ونعم على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim Hidayah dan Ketua Masjid Jami'at Tawadud Bapak Barta Bambang Donarko, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Beserta dari Ketua Musalla Nur Hidayah, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan dan umur panjang. Para orang tua kita, para guru-guru kita yang saya sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi hormat saya. Mudah-mudahan para guru kita, para orang tua kita, Pak RT, Ketua RT dan pengurusnya diberikan kesehatan, umur panjang, mudahkan rezeki, mudah-mudahan kita bisa haji dan umrah. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Ini malam yang keberapa? Malam yang ke-27. Mudah-mudahan malam ini kita dapat Lailatul Qadar, merupakan malam 1000 bulan. Satu malam kita kebaikan dihargai 83 tahun. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita, dia baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tidak lupa kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya, termasuk kita selaku umat yang mendapat syafaat al-uzma yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu peperangan yang terjadi di bulan Ramadan adalah perang Badar. Perang di antara umat Islam dengan kaum Quraisy, di mana umat Islam hanya 300 orang sedangkan kaum Quraisy 1000 orang. Seandainya peperangan ini kita kalah, maka Islam tidak akan sampai ke negeri kita. Islam tidak akan berkembang. Ini yang disebut dengan perang Badar, perang yang sangat dahsyat sekali, tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, peperangan di bulan Ramadan ini dimenangkan oleh umat Islam, sehingga berkibarlah syiar Islam sehingga sampailah ke negeri tercinta Indonesia. Kemudian kata Nabi, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Ketika Nabi berkumpul kepada para sahabat, para sahabat, kita ini baru pulang dari perang yang sangat kecil, kita akan menghadapi perang yang sangat besar. Kata sahabat, kadang-kadang ya Rasul, itu perang Badar itu perang yang sangat besar, kita hanya 300 orang, mereka 1000 orang, peperangan yang sangat dasar. Tapi kata Rasul, itu perang yang kecil. Kemudian para sahabat berkata, ayu jihadul akbar ya Rasul. Rasul, perang apa yang sangat besar menurut engkau ya Rasul? Oleh kata Nabi, jihadun nafsi, perang yang sangat besar adalah perang melawan hawa nafsu. Inilah sifat nafsu kita yang cenderung membawa kepada keburukan. Banyak kita coba lihat-lihat aja, kita nafsu kita makanan saja gitu. Kalau kita mau buka puasa dikumpulin semua banyak banget, tapi akhirnya dimakan dikit. Apalagi sekarang mau lebaran,
cari uang, beli belanja di online tiap hari, datang, betul apa enggak? Sekarang nggak belanja ke Solo ke Tanah Abang, enggak, datang ke rumah lewat Shopee dan sebagainya. Apalagi yang COD, dia kabur suruh bayar siapa? Suaminya. Ada kayak gitu? Ada. Bu bilang, kalau COD bilang mas suaminya, nih saya mau ini nonton bayarin ya, siapin uangnya, kasihan dia tuh nungguin 1 jam, orangnya nggak ada, harus dibayar ya. Kadang-kadang kita pakaiannya banyak tapi pingin lagi beli pakaian gitu, makanannya banyak kok pingin beli yang kayak gitulah, sifat-sifat manusia. Padahal puasa mengajarkan kita untuk menjadi orang yang sederhana. Jangan sampai Bapak Ibu memaksakan. Kita lihat ekonomi kita, walaupun dapat THR, dapat pekerjaan, dapat uang, dilihat sesuai dengan kemampuan suami yang dapatkan, sesuai dengan kemampuan kita semua. Kadang-kadang kita banyak akhirnya apa ngutang, betul apa iya? Bagi istri ngutang tanpa suami dosa loh. Tiba-tiba nanti apa? Suaminya diminta, mas, istrinya punya utang tuh udah 5 bulan gak dibayar-bayar. Hah? Kata istrinya, kata suaminya, ditanya marah-marah gitu. Kadang-kadang nih kewajiban orang yang utang, memang orang yang ngutangin itu sebetulnya memang pahalanya besar. Ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awan 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah dalam kebaikan, jangan bertolong-tolonglah di dalam maksiat. Ini salah satu pertolongan. Kalau memang dia benar-benar gak mampu dan sebagainya, tolong dong buat makan dan sebagainya, kasih. Ketika kita memberikan utang, gitu kan, memberikan utang, memang dia benar-benar memang gak butuh, benar-benar gak mau makan dan sebagainya, itu pahalanya besar. Tapi tetap yang namanya utang adalah utang. Ini ada di status hedon banget. Bukbernya di Lipomo, bukbernya bareng-bareng, hebat banget. Mobil mah punya, kreditnya banyak. Minjem utang udah 10 bulan. Kadang-kadang tolong dong, awal-awalnya ngerayunya enak banget, betul apa tidak? Gak dikasih gimana, tapi menurut saya itu akhirnya apa? Utang itu yang tadinya teman menjadi lawan, betul apa enggak? Yang tadinya saudara, gara-gara utang jadi semuanya, betul apa enggak? Hati-hati dengan utang. Kita mah dengan baik memberikan utang, tapi kalau dibayar galakannya siapa? Galakan orang yang diutangi, betul apa enggak? Betul, itu tuh yang kayak begitu. Padahal kita tolonglah. Nih, lebaran ini dapat THR. Kalau sudah ditunaikan zakat fitrah, jangan lupa utangnya dibayar. Paham? Utang dulu dibayarlah, daripada pulang kampung utang dulu, itu penting. Jangan macam-macam mau pulang kampung ngutang. Akhirnya apa? Akhirnya gara-gara tadi ngutangin gak dibayar, tetangga kesana kemari banyak ngutangnya, apa? Klik penjol. Wah, berapa? 20 juta. Alhamdulillah deh, 20 juta gak kebayar. Ingat, kalau penjol itu pakai nomornya. Kalau gak nomor kerjaan kita gak bakalan dapat tuh Pak. Itu pasti nomor kantor kerjaan kita. Akhirnya apa? Hati-hati, gara-gara pinjol Bapak Ibu bisa hilang kerjaan. Kenapa? Orang yang lainnya tuh bosnya diteleponin, semuanya diteleponin, kira-kira seperti itu. Akibat apa tuh? Akibat kurang bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting bagi kehidupan kita bisa makan, ya udah. Ya prinsip saya gitu. Prinsip saya ini gini. Kalau nggak bisa beli, nggak usah kredit. Kalau nggak bisa beli, nggak usah utang. Kalau bisa nggak seperti itu. Tapi kalau memang bisa, lakukan. Kalau nggak bisa, ya udah kredit. Tapi ingat, lihat pendapatan dengan pengeluaran. Jangan sampai pendapatannya kecil, pengeluaran banyak. Akhirnya gali lubang, tutup lubang, minjem utang ke sini, tutupin ke sini, tutup ke sini, tutup sini. Apalagi pinjol-pinjol itu Bapak Ibu, ribanya lebih besar. Itu semaunya bunganya. Hati-hati, minjem 20 juta bisa 200 juta, percaya gak? Akhirnya pinjam lagi ke sini, tutupin, pinjam lagi ke sini, ini. Akhirnya banyak. Itu kalau ada telepon diterima, marah-marah banget. Bilang itu semua orang itu sumpah ya utang. Nih, saya ngalamin seperti itu. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka puasa itu bagaimana mengajar kita menjadi orang yang qanaah. Orang yang hidup sederhana, gak usah maksa-masakin, gak usah gara-gara bersaing tetangganya beli motor, kita pengen beli mobil aja, gak usah pusing gitu. Biasa begitu kan di rusun kan? Betul apa enggak?
Siapa? Apalagi mau ke, wah saya mau pulang kampung. Wih, bikin jadi kita kan orang Jakarta, kelihatan orang berhasil. Padahal di sini tahu sendiri bukan banyak. Jadi susah. Apa? Nyewanya nyewa Alphard. Nyewa Alphard sehari berapa? 1 juta. Seminggu 7 juta. Weh, yang penting Alphard. Begitu dulu. Akhirnya apa? Akhirnya nggak bisa bayar. Gara-gara apa tuh? Ingin kelihatan sama orang lain. Nggak usah, hidup mah gak ada. Siapa sih? Orang juga tahu kelewat kita. Itulah. Maka oleh karena itu tekan nafsu kita. Puasa itu pada hakikatnya adalah untuk menahan hawa nafsu kita. Bagaimana kita menahan nafsu amarah, nafsu keduniawian, ya, nafsu-nafsu pada yang lain, sehingga dengan berpuasa nafsu itu bukannya kalah tapi sedikit dilemahkan. Maka ada yang disebut dengan nafsu mutmainnah. Di dalam surat Al-Fajr dijelaskan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hamba-hambaku yang soleh dan masuklah ke dalam surgaku insyaallah. Sekali lagi, kalau kewajiban kita zakat fitrah, udah pada zakat fitrah semua? Alhamdulillah. Di malam ini nih mau dibawa, mau diserahin, besok mau dibagiin. Alhamdulillah. Kemarin dari sekolah dapat 18 juta. Alhamdulillah. Udah ada tuh modal kemarin tuh dari anak bapak ibu sekalian yang kemarin di store sekolah, udah distorkan sama saya tuh. Ya, gak usah khawatir, itu satu pembelajaran buat anak-anak kita. Sebetulnya gitu. Intinya apa? Warga rusunnya dibalikin lagi, kita kerjasama dengan, alhamdulillah masih dipercaya, sekolah masih memperbolehkan, mengizinkan untuk ya menarik zakat fitrah. Bukan hanya orang rusun, orang luar banyak. Terus terang aja, kita selain orang luar paling berapa orang ya. Memang orang rusun saya gak kasih, karena orang rusun nanti akan diberikan dari masjid supaya tidak tumbang tindih. Alhamdulillah terkumpul sekitar 18 juta sekian ya. Alhamdulillah. Nah tinggal yang belum ayo segera. Panitia juga mau pulang kampung, betul apa enggak? Tungguin sampai jam 12, 10. Ini kagak datang, kagak ada. Seharusnya memang khudh min amwalihim, ambil tuh rumah-rumah, seharusnya gitu. Jangan tungguin. Yang namanya zakat itu harus diambil. Sedekatun tutaqwa ya. Zakat aja baru sekarang apa? Lebih banyak lagi undang-undang dia pajak. Motor 2 tahun dirampas tuh motornya. Ayo ya. Saya ini nggak bayar zakat fitrah dirampas orangnya enggak. Ya mudah-mudahan di akhir Ramadan yang tinggal beberapa hari kita kencangkan, masih ada waktu, siapa tahu ya yang namanya malam Lailatul Qadar. Apakah kemarin sudah? Alhamdulillah. Kalau kita malam hari mulai baca Quran, udah hafal Quran belum? Hafal Quran ini tinggal beberapa hari. Kalau besok 27, 2 hari 26 sustu ya. Ada yang belum juga, belum selembar-lembar juga. Aduh, kelewatan nih 3 hari lagi. Ayo hafal Quran, berbanyak Al-Quran, kenceng lagi. Belum tentu kita tahun depan bisa bertemu lagi Ramadan, betul apa enggak? Saya belum tahu minggu depan ini masih ada begini ya. Ya, belum tentu di saudara-saudara kita ada kumpul di sini, betul apa enggak? Ya. Makanya oleh karena itu manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya Ramadan yang di akhir. Mungkin dari pribadi saya malam ini malam terakhir saya untuk kultum di sini, tapi mudah-mudahan habis Lebaran kita masih taklim, masih bisa berkumpul. Mudah-mudahan Allah memberikan banyak umur, kesehatan. Kita doakan guru-guru kita, terutama Bapak Ustadz Ahmad Zubairi, Bapak Ustadz Bapak Gunarto yang mulai pulih ya. Alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan mereka seperti kita semua lagi diberikan kesehatan, cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi saya pribadi mohon maaf Bapak Ibu.